Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Danisa, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai salah satu jenis karya tulis ilmiah, yakni laporan buku. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adisti Syaira Muhi Pratama dengan NIM 200207004 dan rekan saya Ahmad Al-Fauzi dengan NIM 200207008. Kami akan membahas mengenai salah satu jenis karya tulis ilmiah, yakni laporan buku. Karya tulis ilmiah sendiri adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Karya tulis ilmiah disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Di sini ada beberapa submateri yang akan kami bahas secara khusus mengenai laporan buku. Yang pertama ada pengertian laporan buku, yang kedua kriteria laporan buku, yang ketiga karakteristik laporan buku, dan yang keempat ada sistematika laporan buku. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya, Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Fauzi dengan NIM 200207008. Saya di sini akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Pengertian laporan buku yaitu laporan buku merupakan karya tulis ilmiah yang mewujudkan pemahaman seseorang terhadap sebuah buku. Dalam laporan buku, seseorang dapat menguraikan isi pokok pemikiran dari buku yang bersangkutan, diikuti dengan pendapat orang yang membuat laporan terhadap isi buku. Uraian isi pokok buku memuat ruang lingkup permasalahan yang dibahas pengarang. Cara pengarang menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan, konsep dan teori yang dikembangkan serta kesimpulan. Selanjutnya, yaitu tentang kriteria laporan buku. Yang pertama, sumber atau buku yang dibaca harus aktual, paling tidak terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yang kedua, sumber lama dapat dibuat laporan apabila dinilai sangat mendasari kajian-kajian terbaru. Yang ketiga, sumber yang dilaporkan harus terpilih kualitasnya. Selanjutnya, yaitu tentang karakteristik laporan buku. Yang pertama, merupakan hasil telaahan dan analisis penulisan dalam sebuah buku. Jadi laporan buku itu bukan hasil karangan ya, tapi hasil analisis si pembuat laporan. Yang kedua, menunjukkan pemahaman penulis terhadap buku yang ditelaahnya. Jadi, si pembuat laporan itu tidak hanya sekedar membuat laporan, tetapi dia juga harus mengerti dan memahami isi dari laporan tersebut. Nah, yang ketiga, mendemonstrasikan kemampuan penulis dalam memberikan gagasan yang berkaitan dengan isi buku yang ditelaahnya. Nah, ini juga si pembuat laporan itu harus bisa menjelaskan kembali baik secara lisan maupun tulisan gitu. Yang selanjutnya, yang keempat, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berhubung laporan buku termasuk ke dalam karya ilmiah, jadi kata-kata yang digunakannya pun tidak boleh sembarangan, harus sesuai KBBI, harus baku atau baik dan benar. Nah, yang terakhir yaitu jumlah halaman tidak terbatas karena disesuaikan dengan volume buku yang telah ditelaahnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke Adisti. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, kriteria, dan karakteristik laporan buku.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistematika laporan buku. Sistematika laporan buku yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita dapat menulis maksud dan tujuan pembuatan laporan. Ini dapat ditulis dalam bentuk narasi. Lalu, ada identitas buku seperti judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi keberapa, jumlah halaman, dan jumlah bab buku. Ini semua merupakan keterangan teknis mengenai buku yang akan kita laporkan. Di sini bisa kita lihat salah satu contoh pendahuluan laporan buku. Pembuat laporan buku menuliskan identitas buku, gambaran isi buku, maksud dan tujuan yang terdapat dalam latar belakang, serta manfaat penulisan laporan buku. Yang kedua ada ringkasan isi buku. Isi laporan buku berupa ringkasan isi buku yang dilaporkan. Bagian ini merupakan bagian inti dari laporan buku. Ringkasan harus terperinci bab demi bab dan ini sebagai isi laporan buku. Seperti pada contoh, pembuat laporan meringkas setiap bab yang terdapat pada buku secara terperinci. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan berupa penilaian penulis atau pembuat laporan terhadap isi buku yang dilaporkan, cara pendekatan, menyusun, bahasa yang digunakan, teknik pencetakan, dan sebagainya. Pembahasan merupakan penilaian pembuat laporan terhadap kekurangan dan kelebihan buku yang dilaporkan. Lalu yang keempat, penutup. Pada bagian ini, pembuat laporan buku dapat memberikan kesimpulan dan saran mengenai buku yang dilaporkannya. Tentu saja, pendapat setiap pembuat laporan akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan dan kekritisannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.